Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda, ayah dan bunda semua. Hari ini Bu Femi akan mencoba menjelaskan tentang pembagian bab-bab yang ada di pelajaran Akidah Akhlak. Sebelumnya kalian bisa ambil buku Akidah Akhlak, bukunya seperti ini berwarna biru muda, dan silakan dibuka. Nah, di bagian daftar isi sebelum bab 1 ada daftar isi sebelahnya. Nih. Di buku Akidah Akhlak ini terdiri dari semester ganjil dan semester genap. Di semester ganjil ada bab pertama berjudul Rukun Iman. Nantinya di akhir pembelajaran bab pertama ini akan diadakan penilaian harian 1. Di bagian kedua, di bab kedua ada judulnya Syahadat. Di akhir pembelajaran bab kedua ini akan diadakan PH kedua, penilaian harian kedua. Di bab ketiga Asmaul Husna bagian pertama bagian 1 dan bab keempat Akhlak Terpuji bagian 1. Nantinya setelah akhir bab keempat, bab ketiga dan bab keempat ini akan digabung sebagai penilaian harian ketiga di semester ganjil. Dan bab 5 Adab mandi dan berpakaian serta bab ke-6 menghindari akhlak tercela bagian pertama ini juga akan digabung dan akan diambil penilaian untuk penilaian harian keempat. Selanjutnya di semester 2 atau di semester genap ada bab 7, bab 8, bab 9, bab 10 dan bab 11. Di bab 7 ini judulnya basmalah. Di akhir bab 7 ini akan diambil penilaian harian pertama di semester genap. Bab ke-8 Asmaul Husna bagian 2 akan dijadikan sebagai penilaian harian kedua di semester genap. Bab 9 Adab belajar, bermain, makan, dan minum akan dijadikan sebagai penilaian harian ketiga. Bab 10 berjudul Akhlak Terpuji bagian 2. Bab 11 menghindari akhlak tercela bagian 2. Bab 10 dan bab 11 ini juga akan digabung sebagai penilaian harian keempat. Nah, demikian penjelasan tentang pembagian bab-bab dalam pelajaran Al-Quran Hadis. Semoga dapat membantu ayah dan bunda dalam mendampingi Ananda selama pembelajaran di rumah. Demikian penjelasan Bu Femi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan masuk ke pembelajaran akidah. Jadi di akidah ini kita masuk di bab pertama itu tentang rukun iman. Sebelumnya ada yang tahu apa artinya rukun iman? Nih, sekarang Ibu jelaskan di sini. Rukun iman. Jadi itu ada terbagi dari dua kata. Ada rukun dan iman. Jadi rukun itu artinya dasar. Lalu iman artinya yakin. Jadi rukun iman itu artinya dasar-dasar keyakinan sebagai orang Islam. Jadi kita sebagai orang Islam itu kita mempunyai dasar keyakinan kita sebagai orang Islam. Nah, di sini rukun iman itu ada 6. Yang pertama itu iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab, yang keempat iman kepada nabi dan rasul, yang kelima iman kepada hari kiamat, dan yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadar. Nah, di 6 rukun iman ini harus kalian hafalkan 6 rukun iman yang ada di sini. Untuk hari ini Ibu akan menjelaskan yang pertama rukun iman, yang pertama dan yang kedua. Jadi yang pertama itu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini artinya kita meyakini Allah sebagai Tuhan yang wajib kita sembah. Jadi Allah itu yang menciptakan manusia, hewan, tumbuhan, dan dunia beserta dengan isinya. Jadi hanya kepada Allah kita wajib beribadah dan berdoa. Lalu yang kedua, nih ada iman kepada malaikat. Artinya itu adalah kita meyakini bahwa Allah itu menciptakan malaikat. Nah, malaikat yang wajib kita hafalkan, yang kita ketahui itu ada 10.
Ada 10 malaikat dan beserta tugasnya. Di sini Ibu punya lagu tentang 10 malaikat. Ibu akan nyanyikan dulu lagunya, nanti kita bisa nyanyikan lagi bersama-sama di lain waktu. Ibu akan menyanyikan lagu 10 malaikat. 10 malaikat Allah yang wajib kita ketahui. 10 malaikat Allah yang wajib kita ketahui. Jibril, Mikail, Israfil dan Israil, Munkar dan Nakir, Rokib, Atid, Malik, Ridwan. Jibril bawa wahyu, Mikail atur hujan dan rizki, Israfil tiup sangkakala, Israil cabut nyawa. Munkar dan Nakir bertanya dalam kubur, Rokib catat amal baik, Atid catat amal buruk, Malik jaga pintu neraka, Ridwan jaga pintu surga. Itulah tugas malaikat yang wajib kita ketahui. Nah, itu lagu 10 malaikat. Jadi kita nanti saling menghafalkan lagunya ya anak-anak ya. Jadi kita bisa nyanyi bareng-bareng nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.